Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendra Saputra dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati dan hewani. Pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati dan hewani menjadi makanan internasional. Satu, ide dan peluang usaha makanan internasional. Di era globalisasi ini, interaksi manusia antar negara menjadi semakin tinggi. Banyak warga negara asing yang keluar masuk ke suatu negara dalam kegiatan tersebut. Tentu saja orang membutuhkan makan dan hidup untuk hidup. Bagi warga negara asing yang hidup di negara lain, tentu saja merindukan masakan khas negaranya untuk bisa menikmati di tempat tinggal mereka saat ini. Kedua, sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha makanan internasional. Yang satu, faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah segala sesuatu yang tersedia di alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk melaksanakan produksi. Yang kedua, ada faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja adalah segala kemampuan yang dimiliki manusia, baik jasmani maupun rohani, yang digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga, ada faktor produksi modal. Faktor produksi modal adalah setiap benda atau alat yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa ataupun dapat digunakan dalam proses produksi. Yang terakhir adalah faktor produksi kewirausahaan. Faktor produksi kewirausahaan adalah faktor produksi yang perlu dimiliki oleh seseorang wirausaha dalam menentukan faktor-faktor produksi. Faktor produksi kewirausahaan sangat diperlukan dalam mengendalikan dan mengelola usaha makanan internasional. Tiga, ada perencanaan pemasaran usaha makanan internasional. Ada dua faktor utama yang bisa dimanfaatkan untuk menentukan segmentasi pasar dalam merencanakan pemasaran makanan internasional, yaitu yang pertama, lokasi usaha. Segmentasi pasar bisa dibedakan menjadi lokasi usaha tersebut berada. Oleh sebab itu, perhatikan kebutuhan dan minat konsumen di sekitar lokasi usaha agar produk yang ditawarkan sesuai dengan permintaan para konsumen. Yang kedua, harga jual. Harga jual produk juga menjadi salah satu faktor utama dalam membedakan segmentasi pasar. Sebagai contoh, harga makanan di lokasi pelajar tentu lebih murah dan harga yang ditawarkan untuk karyawan pada pelaku usaha biasanya membagi target pasar menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok konsumen bawah, konsumen menengah, dan konsumen segmen atas. Strategi pemasaran untuk setiap target pasar tentu saja berbeda. 4, yaitu penyusunan proposal makanan internasional. Seseorang yang akan memulai usaha makanan internasional sebaiknya membuat perencanaan yang disusun dalam sebuah proposal. Isi proposal meliputi penjelasan tentang visi dan misi, tujuan kegiatan usaha, maksud kegiatan usaha, profil usaha makanan internasional, strategi pasar, analisis SWOT sebagai pelayanan usaha, proses produksi. Dengan standar internasional yang bisa diterima semua orang, maka peluang usaha terbuka lebar untuknya. Banyaknya jenis makanan internasional tentu saja akan membuat wirausaha pemula akan bingung untuk menentukan jenis makanan yang akan dibuat. Sebelum memulai usaha makanan internasional, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di antaranya. Yang pertama, ada tentukan jenis makanan internasional yang akan dibuat. Yang kedua, mengolah makanan dengan tepat. Yang ketiga, gunakan bumbu yang tepat. Dan yang keempat, yaitu carilah lokasi yang tepat. Yang kelima, tentukan harga yang bersaing. Yang keenam, berikan pelayanan prima. Yang terakhir itu konsisten dalam pelayanan. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.